Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selanjutnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang dasar-dasar pengetahuan atau penalaran dan logika. Tapi sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu filsafat pendidikan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Syarafulita dengan MPN A1M 022004. Ada yang tahu nggak apa itu penalaran? Jadi, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Dengan demikian, penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Penalaran memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua yaitu sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Menalar memiliki kemampuan. Dengan menalar, kita bisa menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, manusia bisa mengetahui yang benar dan salah, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Jadi, ketika manusia dihadapkan pada pilihan dan untuk memilihnya, manusia memerlukan pengetahuan. Manusia mampu mengembangkan kebudayaan, manusia mampu memberi makna kepada kehidupan, manusia mampu memanusiakan diri dalam hidupnya, dan masih banyak lagi. Penalaran memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dan yang kedua yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu atau biasa disebut dengan penalaran. Penalaran memiliki tiga prinsip. Yang pertama yaitu prinsip identitas. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Suatu yang disebut P, maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Prinsip identitas menurut sifat yang konsisten dalam suatu penalaran. Jika suatu himpunan beranggotakan sesuatu, maka sampai kapanpun tetap himpunan tersebut beranggotakan suatu tersebut. Yang kedua yaitu prinsip kontradiksi, yaitu menyatakan bahwa suatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Jadi prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawan penuh atau secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip eksklusi tertiib. Prinsip eksklusi tertiib menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh atau secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda. Mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya, sifat P atau non-P. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada suatu yang diantaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logika. Ada yang tahu nggak logika itu apa? Logika adalah ilmu pengetahuan atau sains, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara luas, lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, sedangkan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales, dimulai sejak 624 Semi Masehi sampai 548 Semi Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita Isa penjempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan logika tradisional dan logika modern. Logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Sedangkan logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk kebenaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Apa saja kegunaan logika? Ada yang tahu nggak? Selanjutnya, logika memiliki kegunaan, yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang keempat yaitu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Terima kasih.